Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, di mana di pada pagi hari ini kita sudah dibanguni, di mana masih bisa kita tatap muka. Jadi ini semua bukanlah kekuatan kita, bukanlah karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita sehingga masih diberikan kesempatan di pada pagi hari ini kita masih dibanguni dengan sehat walafiat. Dari itu Bapak Saudaraku, terlebih dahulu kita mengucap syukur sebelum kita akan membaca firman-firman kebenaran renungan kita di pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur pada Engkau Tuhan, di mana ya Bapa Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya, dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan Yesus, di mana Bapa Engkau telah membangun kami di pada pagi hari dengan sehat walafiat. Bahkan pada pagi ini Bapa, kami juga akan membaca sebagian firman-Mu. Engkau berkata-kata dalam hati kami Tuhan, sehingga betul-betul Bapa kami mengerti bagaimana jalan-jalan-Mu, bagaimana sebetulnya pondasi iman percaya kami, di mana talenta yang Kau berikan 30 kali lipat. Kadang-kadang Bapa kami tidak mengerti bagaimana jalan-jalan-Mu, sehingga kami seringkali mengikuti ajaran-ajaran manusia, ajaran turun-menurun, tidak mengikuti kebenaran firman-Mu seturut dengan apa yang Kau ajarkan kepada kami. Di pada pagi hari ini Tuhan, kami belajar untuk menjalankan seturut dan kehendak-Mu. Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan, Engkau berikan kami pengertian, Engkau bukakan kami rahasia kami firman-Mu, Engkau penuhi kami dengan Roh-Mu, sehingga betul-betul Roh-Mu bekerja dalam roh kami ini, sehingga betul-betul kami bisa menjalankan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan renungan pagi kami ini ke dalam tuntunan penyertaan perlindungan-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu Saudaraku sempatkan di mana untuk menyaksikan firman yang kita bagikan setiap pagi. Dari ini Bapak Saudaraku, ini semuanya bukan kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi ini semuanya supaya kita mengingatkan satu dengan lain, supaya kita itu betul-betul berjalan kepada firman-firman kebenaran, di mana tahun 2000 lalu Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menjelaskan kepada kita supaya kita melakukan taat dan setia, tidak mengurangi, tidak menambahinya, sesuai dengan selera kita. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita memakai firman Tuhan ini dengan selera kita, seolah-olah kita yang mengatur Tuhan, bukan Tuhan mengatur kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita sadar siapa kita sebenarnya, sehingga kita mengubah-ubah firman Tuhan ini. Kita mengatur firman Tuhan ini sesuai dengan selera kita. Kita menafsirkan firman Tuhan ini dengan selera kita. Kita membela kedagingan kita. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau mau mengikut aku, harus engkau memikul salibmu dan mengikut aku. Itu kata Tuhan Yesus. Kenapa kita menghindari salib itu? Kenapa kita ditaruh di belakang kita? Kenapa kita tidak mau memikulnya? Jadi Bapak Saudaraku, ini adalah tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan jika kita tidak melakukannya taat dan setia seturut dengan Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan lagi jika kita itu mengatakan betul-betul memang kita ini menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen. Artinya itu orang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jika kita betul-betul pengikut Kristus, berarti kita mengikuti jejaknya, mengikuti apa yang diajarkannya kepada kita, mengikuti apa yang dibuatnya, dituliskannya kepada kita untuk kita lakukan taat dan setia. Jadi Bapak Saudaraku, mungkin pun itu tidak sanggup kita dengan kedagingan kita, itu tidaklah ada jalan keluar, hanya mengikuti kebenaran firman Tuhan itu taat dan setia. Tuhan akan mengulurkan tangannya, membimbing, menuntun, menyertai kita, sehingga betul-betul kita mampu berjalan seturut dengan kehendak-Nya.
Jika kita tidak undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, kita memang tidak sanggup, tidak mampu untuk melakukan jalan-jalannya Tuhan. Karena jalan-jalannya Tuhan tidak bisa kita selami, tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita. Tapi jika kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, Roh Kuduslah akan berperan. Roh Kuduslah akan menuntun, menyertai, membimbing kita, memberikan solusi yang terbaik bagaimana caranya untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan ini dengan taat dan setia. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita berbalik kepada firman kebenaran untuk menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi anak-anaknya, menjadi pemilik waris. Jika kita tidak melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, berarti kita itu tidak taat dan setia. Jika kita tidak taat setia, kemanakah arah tujuan kita? Apakah kita mengikuti aturan-aturan manusia? Apakah kita memang mengikuti aturan-aturan firman kebenaran? Jadi itu tergantung kita masing-masing. Tuhan juga tidak memaksa kita harus jalan ini. Tuhan memberi jalan kepada kita, ada dua jalan, lebar dan sempit. Jadi Bapak Saudaraku, itu tergantung kita masing-masing. Itu hak kita masing-masing. Kemanakah arah langkah tujuan hidup kita? Jadi Bapak Saudaraku, saya di pagi hari ini hanya untuk mengingatkan kita supaya kita itu berbalik kepada firman kebenaran. Karena tanpa kita berbalik kepada firman kebenaran, tentu kita hilang arah, hilang jejak, sehingga kita mengikuti aturan-aturan manusia, membela kedagingan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita, di mana Alkitab kita di bacaan kita di ini hari dari Ibrani 6 ayat 1. Ibrani 6 ayat 1 mengatakan kepada kita, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini dengan aturan-aturan seperti biasa. Tapi kita itu marilah kita lakukan firman Tuhan ini taat dan setia seturut dengan ajaran Tuhan Yesus. Jadi jangan kita melakukan ajaran manusia Tuhan ini dengan ajaran asas-asas, ajaran-ajaran manusia yang tidak taat kepada firman Tuhan, mengikuti ajaran-ajaran seturut dengan manusia. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak taat kepada firman Tuhan, tentu kita membela diri kita, membela kedagingan kita, sehingga kita ambil firman Tuhan ini seturut dengan kehendak kita, seturut dengan pembelaan daging kita, menjadi pembenaran diri sendiri. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita mengambil firman Tuhan ini dengan kebenaran kita sendiri, dengan dalih ini dan sebagainya, apakah yang terjadi Bapak Saudaraku? Tuhan sudah membuat firman Tuhan ini begitu paten, begitu luar biasa. Jadi kenapa kita harus membumbu-bumbuinya? Kenapa kita harus memilih-milihnya? Kenapa kita harus mentafsirkannya sesuai dengan kehendak kita? Jadi Bapak Saudaraku, jika kita menafsirkan firman Tuhan ini dengan kehendak kita, dengan tafsiran kita masing-masing, tentu semuanya berbeda-beda, karena manusia juga karakternya berbeda-beda, pemikirannya juga berbeda-beda, karyanya juga berbeda-beda, pekerjaan juga berbeda-beda, karunia juga berbeda-beda. Jika kita memakai firman Tuhan ini dengan pikiran dengan berbeda-beda, apakah yang terjadi Bapak Saudaraku? Jadi firman Tuhan ini tidaklah bisa kita pakai dengan kemauan kita sendiri, tapi kita harus memakainya dengan kemauan Tuhan. Bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana rencana Tuhan untuk melakukan firman kebenaran ini. Jadi harus kita tunduk, harus kita taat kepada firman kebenaran seturut dengan kehendak Tuhan, jangan seturut dengan kehendak kita. Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, karena
banyak saat ini kita melihat karena kita mengatakan siapa yang sanggup melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kenapa kita mengatakan seperti itu Bapak Saudaraku? Karena kita memikirkannya dengan logika kita, dengan pikiran kita. Jika Tuhan tidak merasa kita mampu untuk menjalankannya, tentu Tuhan tidak buat firman Tuhan ini kepada kita. Tapi Tuhan pasti merencanakannya sebelum dia berpikirkan lebih dahulu. Pasti Tuhan sudah pikirkan lebih dahulu supaya dibuatnya firman apa yang harus kita lakukan. Karena Bapak Saudaraku, karena Tuhan itu sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada semua manusia. Tuhan ingin manusia semua selamat, semua mendapatkan kehidupan yang kekal. Tapi namun begitu Bapak Saudaraku, kita ini seringkali membangkang, seringkali membelot, seringkali membantah aturan-aturan Tuhan. Jika demikian Bapak Saudaraku, siapakah yang harus disalahkan? Apakah kita yang salah? Apakah Tuhan yang salah? Padahal Tuhan sudah beri jalan, beri petunjuk, sudah beri rel yang harus kita jalani. Tapi kita lebih baik kita membuat jalan kita sendiri. Jadi Bapak Saudaraku, itu semua itu adalah kehendak kita masing-masing. Padahal Tuhan sudah membuat cara, sudah membuat jalan, bagaimana jalan-jalan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ayat 2 mengatakan kepada kita, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat bagaimana cara Tuhan untuk melakukan seturut dan kehendaknya. Tuhan sudah memberikan kuasa meletakkan tangan orang sakit sembuh, dan juga sudah berikan Tuhan kuasa kepada kita mengusir setan-setan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, kita ini hanya alat, kita ini hanya menyampaikan, yang berkuasa adalah Tuhan, karena kita adalah anak-anaknya. Apa kata perintah Tuhan kita lakukan taat dan setia. Semuanya itu adalah Tuhan yang mengatur. Kita ini hanya memperagakan bagaimana seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kita lakukan dengan taat dan setia. Jangan kita mengatakan apa sih kepintaran saya, apa sih yang saya bisa lakukan, apa sih kemampuan saya. Jangan kita berpikir seperti itu, karena kita tahu kemampuan kita memang tidak ada. Tidak ada kemampuan kita, karena kita ini manusia biasa yang terbuat dari debu tanah. Kita ini tidaklah ada apa-apanya jika tidak roh Tuhan bekerja dalam hati kita ini, dimateraikan dengan roh kita ini tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi melawan kuasa-kuasa si jahat, kuasa-kuasa si setan. Itu tidak akan kita kuat, kita tidak akan mampu jika tidak ada roh Tuhan diam dalam hati kita untuk menyertai, membimbing, menuntun, mengajari kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita ini tidaklah ada apa-apanya, harga debu pun tidak. Kalau Tuhan sudah cabut roh kita ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa tunda-tunda, tidak bisa menahan apa yang sesuai kehendak Tuhan. Jadi kenapa kita mesti melawan, kenapa kita mesti membangkang, kenapa kita mesti tidak taat melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, jika kita tahu bahwa kita ini tidak bisa bertahan sedetik pun jika Tuhan memanggil kita, jika Tuhan cabut rohnya ini kepada kita. Jadi Bapak Ibu saudara saya yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kadang kita tidak sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, sehingga kita seringkali mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pikiran kita, mengandalkan logika kita, tidak mau taat kepada firman kebenaran. Kita menganggap ini kita yang tahu diri kita sendiri, kita yang melawat roh kita ini. Padahal bagaimanapun usaha kita, bagaimana gigih kita, bagaimanapun kita mencara melawat tubuh kita ini, jika Tuhan mencabut rohnya ini kepada kita, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita akan mati, kita akan busuk kembali kepada tanah. Jadi ini tidaklah kita pikirkan sehingga kita membangkang,
sehingga kita tidak mau taat kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, sadarlah kita supaya kita ini betul-betul mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita. Kita ini tidaklah ada apa-apanya, dan kita ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa disetujui Tuhan. Tanpa si izin Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, kenapalah kita seringkali mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kegigihan kita, mengandalkan logika kita. Jika demikian Bapak Saudaraku, sadarkah kita itu Bapak Saudaraku bahwa kita ini tidak bisa menahan roh kita ini sedetik pun? Jika kita sadar Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman-firman kebenaran. Jika Tuhan cabut roh kita ini, kita akan hidup kekal selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Jika kita tidak dekat kepada Tuhan, taat dan setia, tentu kita akan binasa bersama-sama dunia ini, setan penghuni dunia ini Bapak Saudaraku. Karena setan penghuni dunia ini dijatuhkan dari sorga. Karena setan penghuni dunia ini begitu licik, begitu cerdas, sehingga Tuhan mau dilawan. Jadi apalah kita ini Bapak Saudaraku, apalah yang kita bisa buat jika kita tidak taat setia kepada Tuhan untuk berdiri sesuai dengan kehendaknya. Apa yang kita bisa buat? Pasti kita sangatlah empuk dengan santapan setan. Kita akan ninabobokkan, kita akan dituntun, dibimbing supaya kita itu taat setia kepada penghuni dunia ini, seakan-akan kita itu beribadah kepada Tuhan Sang Pencipta. Padahal kita ini mengikuti apa yang diajari penghuni dunia ini, karena kita tidak kembali kepada Alkitab yang kita percayai. Bapak Ibu Saudara saya yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada Alkitab yang diberikan kepada kita untuk kita lakukan, taati dan setia. Bapak Ibu Saudaraku, kita baca firman Tuhan selanjutnya, di mana ayat 2 tadi, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kadang-kadang kita ini tidak mengerti bagaimana jalan-jalannya Tuhan. Seringkali kita mengatakan, saya ini diberkati karena saya rajin beribadah, saya ini diberkati karena saya sungguh-sungguh melakukan betul dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, sebetulnya kita hidup ini bukanlah diberkati secara daging, tapi kita itu diberkati secara rohani. Karena berkat dunia ini hanya tambahan. Jika kita melakukannya taat dan setia, Tuhan akan mencukupkan segala keperluan hidup kita. Itu sudah dijamin oleh Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi jangan terlebih dahulu kita mencari tambahannya. Banyak kali kita saat ini Bapak Saudaraku, kita beribadah, kita gereja, kita mengatakan orang Kristen, kita ini mencari tambahannya, yaitu mencari berkat jasmani. Itu yang kita utamakan. Hampir rata-rata manusia datang ke gereja untuk meminta berkat, untuk supaya dia diberkati, supaya dia lancar semua usahanya. Itu rata-rata manusia saat ini datang ke gereja. Sebetulnya berkat itu yang paling utama bukanlah berkat badani, tapi utama itu berkat keselamatan. Karena apa Bapak Saudaraku? Karena berkat keselamatan itu tidak bisa dibeli seberapapun harganya, seberapapun uang kita banyaknya, itu tidak bisa kita beli.
hanya kita bisa mendapatkan itu, menyerahkan diri kepada Tuhan, melakukan firman-Nya taat dan setia, sehingga akan dimateraikan rohnya kepada roh kita ini, sehingga roh Tuhanlah, roh kuduslah yang menyertai, membimbing kita, bahkan kita dijamin untuk menjadi miliknya, untuk memuji kemuliaan namanya. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita adalah karena roh Tuhan bekerja, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita. Seringkali kita kerap untuk melakukan firman ini, saudaraku, kita melakukannya seturut dengan kehendak kita, seturut dengan pikiran kita. Padahal Bapak saudaraku, kita pikirkan pun firman Tuhan ini dengan akal kita tidak akan mampu, tidak akan kita bisa menanggapinya, kita tidak akan bisa mengerti jalan-jalannya Tuhan jika kita pikirkan dengan pikiran logika kita. Jadi jika kita memang betul-betul mau mengerti kebenaran firman Tuhan, hanya ada cara, yaitu hanya dengan tuntunan Roh Kudus, di mana kita melihat di Efesus 1 sangatlah jelas katanya kepada kita, dijelaskan kepada kita supaya kita itu betul-betul mendapatkan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi semuanya itu harus kita dimateraikan dengan Roh Kudus, di mana Tuhan Yesus mengatakan kepada kita di Efesus, kita baca ulang-ulangi Tuhan Bapak Saudaraku, karena jika kita ulang-ulangi kita akan ingat, di mana Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita percaya, kita baca firman Tuhan ini taat dan setia, ketika kita percaya sehingga kita dimateraikan Roh Tuhan, dimateraikan dengan roh kita ini, itulah sebagai jaminan untuk menjadi milik Allah. Jadi sangatlah jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan namanya. Jadi sangatlah jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa saudaraku, firmanlah akan menuntun kita, firmanlah akan menyertai kita, firmanlah akan menyelamatkan kita, di mana ketika kita percaya, taat dan setia, akan dimateraikan Roh Kudus dengan roh kita ini, sehingga kita ini sudah menjadi milik Allah. Jadi tidaklah cukup hanya percaya saja Bapak Saudaraku, tidaklah hanya cukup kita hanya beriman saja, tapi kita itu harus taat dan setia seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi banyak saat ini Bapak Saudaraku, firman Tuhan ini kita lakukan taat sesurut dengan kehendak manusia, bukannya taat seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga banyak kita kurang-kurangi, sehingga kita banyak tambah-tambahi seturut dengan apa yang tertulis dalam Alkitab ini. Karena kita menganggap Alkitab ini belum sempurna, sehingga kita menambahinya, sehingga kita menguranginya, sehingga kita menafsirkan firman Tuhan ini dengan pikiran kita sendiri, bukannya kita melakukannya taat dan setia. Bapak Ibu Saudaraku, jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah kita ini perjalanan kita, kemanakah kita bawa keluarga kita, anak dan cucu kita, jika kita melakukannya dengan akal pikiran kita, jika kita melakukan firman Tuhan ini dengan kebenaran diri sendiri. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah kita bisa melakukan firman Tuhan ini dengan kebenaran diri kita sendiri, tapi haruslah kita melakukannya dengan firman kebenaran seturut dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab ini, dengan taat dan setia. Jadi ayat 5 mengatakan kepada kita, ayat 4 tadi, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap kasih sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi
tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka beroleh, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Dan di sini kita melihat Bapak Saudaraku, ayat 5 mengatakan kepada kita tadi, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat bagaimana saat ini ketika kita tuntun Roh Kudus, sehingga ada karunia-karunia yang berikan Tuhan kepada kita. Sehingga dia di Markus 16 mengatakan, semua anak-anakku akan kuberikan kuasa. Dia meletakkan tangan orang sakit sembuh. Dia mengusir setan-setan dalam nama aku, setan-setan akan pergi. Jadi itu semuanya adalah karena firman Tuhan. Jadi kita lakukan itu seturut dengan firman Tuhan. Makanya sini tadi kita akan diberikan kuasa untuk meletakkan tangan kepada orang sakit sembuh, mengusir setan-setan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi itu bukan karena kekuatan kita, bukan kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena firman Tuhan mengatakan kita ini hanya sebagai alat, kita ini hanya sebagai wadah, sarana untuk menyampaikan firman kebenaran kepada sesama kita manusia. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita betul-betul mempraktekkannya sehingga kita mendapatkan janji-janji Tuhan. Jadi sini tadi kita melihat bagaimana ayat 6 tadi katakannya kepada kita, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Dari sini Bapak Saudaraku, Tuhan Yesus tidak datang kedua kalinya untuk mengampuni dosa kita. Jika kita sudah bertobat, menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, kita harus melakukan taat dan setia. Karena apa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga Dia membela kita, menebus kita sampai segala cara. Bahkan Dia membela kita sampai tetes darah terakhir. Bayangkan bagaimana pengorbanan Tuhan itu membela kita supaya kita selamat. Tapi namun begitu Bapak Saudaraku, kita ini tidak mau taat kepada firman Tuhan, walaupun begitu pembelaan Tuhan itu kepada kita. Jadi jangan kita mengatakan Bapak Saudaraku, Yesus sudah disalib di kayu salib, dosa saya sudah ditebus, saya sudah dibeli dengan harga lunas. Jadi bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita, bukan usaha kita. Betul Bapak Saudaraku, sangatlah betul itu. Jadi Bapak Ibu saudara saya yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika Tuhan tidak menebus kita, jika Yesus tidak disalib di kayu salib dengan menebus dengan darah terakhir, tetes terakhir, kita mungkin tidaklah dapat mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena kita begitu banyak dosa-dosa kita, belum lagi tambah dosa dari turun Adam dan Hawa, nenek moyang kita. Jadi itulah makanya datang Yesus ke dunia ini untuk menebus umatnya supaya kita selamat jika kita mau melakukannya dengan taat dan setia. Dari itu Bapak Saudaraku, sehingga Tuhan memberi jalan ketika kita melakukan firman Tuhan seturut yang diajarkannya kepada kita, di mana Yesus umur 30 tahun dia dibaptis di Sungai Jordan. Disitulah dia memperagakan supaya kita melakukan seturut dengan kehendaknya. Di mana dia dibaptis di Sungai Jordan, disitulah datang Roh Tuhan seperti burung merpati hinggap di baunya. Dan Tuhan mengatakan, terbukalah langit, dan dia berkata, inilah anakku yang ku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi itulah contoh kepada kita Bapak Saudaraku, sehingga kita juga akan menuruti bagaimana Yesus juga dibaptis di Sungai Jordan, sehingga kita juga ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, sehingga kita juga akan dibaptis sama seperti Tuhan Yesus, sehingga dari situ ketika kita dibaptis, ditenggelamkan, sehingga kita bangkit dari air,
berarti kita sudah meninggalkan dosa-dosa lama kita, sehingga kita itu dikaruniakan roh Tuhan kepada kita sama seperti Tuhan Yesus, sehingga itulah namanya Roh Kudus. Yaitulah tadi seperti kita baca tadi di Efesus 1 tadi, jika kita membaca firman Tuhan dengan taat dan setia, akan dimateraikan Roh Kudus kepada roh kita ini, dimateraikan dengan roh kita ini. Jadi itulah yang menuntun, membimbing, menyertai, mengajari kita, sehingga kita mampu menjalankan seturut dan kehendak-Nya. Jadi Bapak Saudaraku, jadi bukanlah dengan akal kita, kepintaran kita, tapi karena roh Tuhan yang berkata-kata, roh Tuhan yang membimbing kita, roh Tuhan menyertai kita, roh Tuhan yang mengajari setiap langkah kita. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah bisa kita mengubah diri kita sendiri, tidaklah bisa dengan kekuatan kita untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan ini jika tidak ada roh Tuhan untuk menyertai, mengajari, menuntun kita tidak akan bisa melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, dari itu marilah kita kembali kepada Alkitab, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga kita dibukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan ini. Jika kita melakukannya dengan akal kita, tentu kita tidak bisa mendapatkan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, tidak ada pilihan lain jika kita memang mau melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita memang mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu, tidak ada pilihan lain. Harus melakukan taat dan setia. Dan jelas di sini katanya kepada kita tadi saudaraku, jika kita sudah mendapatkan kasih karunia itu, kita harus melakukannya. Jadi kita tidak lagi, Yesus datang kedua kalinya mengampuni dosa kita. Jadi ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, dari situ kita akan mempertanggungjawabkan kelakuan kita itu sampai kita dipanggil Tuhan kembali. Karena Yesus sudah menghapus semua utang-utang kita. Jadi jangan kita berutang lagi. Umpamanya Bapak Saudaraku, selama ini banyak utang kita, tapi ketika ada kawan kita yang mau menolong kita sehingga dia membayar utang-utang kita dengan lunas, tapi teman kita itu mengatakan, bertobatlah, jangan berutang lagi. Jadi dari situ kita menganggap itu sepele, pengorbanan teman kita itu, karena kita sudah dibayar utang kita menganggap kita masih berutang lagi, karena kita menganggap nanti akan dibayar kawan itu lagi. Karena kawan itu sangat baik, sangat peduli pada saya, pasti nanti akan dibayar kembali. Itu kita merasakan, sehingga kita tidak ada pertobatan, sehingga kita masih sama seperti dahulu, masih tetap hitam, belum lagi kembali kepada putih. Karena apa? Karena kita menganggap ada penolong, yaitu kawan kita itu rela mengorbankan, membayar utang-utang kita. Jadi